Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Najrul Abdillah dari kelompok 4 Praktikum Basis Data 2. Kali ini saya akan mempresentasikan responsi basis data 2, yaitu membuat klinik bernama Siloris. Dan yang pertama-tama pastinya membuat tabel dari database tersebut. Tabelnya terdiri dari 9 tabel yang disesuaikan dengan IRD yang udah dibikin. Lalu tabelnya terdiri dari tabel pasien, dokter, perawat, obat, jadwal dokter, pendaftaran, pemeriksaan, pembayaran, resep, dan log aktivitas. Di masing-masing tabel itu mempunyai isinya masing-masing dengan nama isi tabelnya, lalu tipe datanya. Terus, jika kita udah membuat tabel, kita masukkan data awal dari tabel tersebut. Di sini saya masukkan beberapa data, dan untuk memasukkannya kita menggunakan insert. Di bagian ini semuanya sama, cuman mengisi data. Lalu jika kita udah mengisi data, kita bisa lanjut ke prosedur yang ingin kita bikin. Untuk prosedur, di sini saya ingin membuat sebuah daftar pasien, tetapi dengan mengenerate nomor antrian secara otomatis. Prosedur ini itu dia tidak perlu menginput nomor manual karena akan dihitung sendiri oleh programnya. Untuk di sini untuk otomatis nomor urutnya, lalu untuk logikanya kita tinggal masukkan saja. Ini untuk contoh gambarannya. Nih, kita tinggal masukkan saja seperti nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan lain-lain. Jadi, otomatis di sini kita memerlukan kayak masukkan ID dan tanggal daftar serta keluhannya. Lalu itu dimasukkan ke dalam ID pasien, dokter, dan tanggal daftar lain-lain di dalam database. Lalu untuk yang kedua, itu prosedur untuk memanggil pasien berikutnya. Dia akan otomatis cari siapa yang statusnya menunggu dengan nomor antrian terkecil. Lalu dia bakal mengubah statusnya jadi dipanggil yang sebelumnya masih menunggu. Lalu yang ketiga, dia mencatat hasil pemeriksaan dan mengubah statusnya itu menjadi selesai. Yang sebelumnya setelah dipanggil, dia akan mengeluarkan hasil pemeriksaan lalu mengubah statusnya jadi selesai. Kita masukkan data dari ID pendaftaran, perawat, terus diagnosa, tindakan serta biayanya. Lalu itu dimasukkan ke dalam database, yaitu ID pendaftaran, perawat, diagnosa, tindakan, dan biaya pemeriksaan. Lalu dia bakalan mengeluarkan hasilnya. Itu untuk yang ketiga.
Dan yang keempat, itu prosedur untuk proses pembayaran. Prosedur ini itu dia bakal memproses pembayaran jika pemeriksaan sudah pernah dibayar, dia akan memvalidasi itu. Tapi jika enggak, sistem akan nolak. Sistem bakalan nolak, terus bakalan mengasih peringatan. Jadi tidak ada double dari pembayaran itu. Lalu yang kelima itu menambah resep dan stoknya. Sebelum disimpan, dia bakalan mengecek dulu apakah stok itu cukup. Lalu jika tidak cukup, dia bakalan langsung ngasih pesan kalau error dengan lengkap. Errornya itu nama obat sama sisa stoknya. Lalu yang terakhir, prosedur yang keenam itu prosedur untuk nampilin semua antrian dokter tertentu pada tanggal tertentu. Itu lengkap dengan status masing-masing pasiennya. Kita langsung saja kita lanjut ke pasien dulu sebelum nanti kita masuk ke PS Code-nya. Di pasien itu ada 6 function juga, tapi bedanya function itu ngembaliin bedanya dari prosedur tadi, dia ngembaliin nilai yang bisa langsung dipakai di dalam query-nya. Yang pertama itu hitung pendapatan nilai dari sampai berapa. Jadi fungsi itu buat menghitung total pendapatan dari klinik dalam rentang tanggal tertentu. Di sini saya pakai di halaman laporan untuk nampilin total pemasukan per bulan. Lalu yang kedua itu function untuk hitung otomatis usia pasien dari tanggal lahirnya. Jadi di tampilan tabel pasien nanti langsung muncul usianya tanpa perlu diinput manual. Terus yang ketiga itu fungsi function untuk menghitung total biaya semua obat yang diresepkan untuk satu pemeriksaan, yaitu harga obat dikali jumlahnya, lalu dijumlah semuanya. Terus function yang keempat itu menggabungkan biaya pemeriksaan dengan biaya resep tadi. Jadi total yang harus dibayar ke pasiennya. Lalu yang kelima itu menghitung sudah berapa kali pasien berobat ke klinik. Hasilnya bakalan muncul di halaman laporan. Serta yang terakhir itu function untuk mengambil nomor antrian yang sedang dipanggil oleh dokter tertentu. Ini yang keenam. Lalu selanjutnya itu view. View ini untuk tabel virtual yang sudah di-join dan itu bisa dipanggil langsung tanpa nulis query secara panjang lagi. Yang pertama itu informasi pemeriksaan. Lalu yang kedua itu status antrian harian. Yang ketiga itu rekap pembayaran lengkap per transaksi. Yang keempat jadwal praktek. Terus yang kelima status stok obat dengan keterangan ketersediaannya. Lalu yang terakhir itu ringkasan data pasien dengan riwayat kunjungan. Lalu selanjutnya itu trigger. Trigger itu
dia berjalan otomatis di kejadian tertentu di dalam database tanpa perlu dipanggil secara manual. Trigger pertama itu catat log pemeriksaan baru itu after insert dari pemeriksaan. Lalu yang kedua itu catat log saat data pemeriksaan diperbarui. Itu after update dari pemeriksaan. Trigger itu aktif saat pemeriksaannya diubah. Jadi lognya akan mencatat nilai sebelum sama sesudah pemeriksaan. Lalu yang ketiga itu mengurangi stok obat secara otomatis saat resep ditambahkan. Itu dia after insert dari resep. Jadi setiap kali resep ditambahkan, stok obat di tabel itu otomatis berkurang secara jumlah yang diresepkan. Lalu yang keempat itu mengembalikan stok saat resep dihapus. Itu after delete dari resep. Kalau resep dihapus, maka obatnya dikembalikan lagi. Jadi stok lebih akurat. Terus yang kelima, itu nominal pembayaran tidak boleh nol atau negatif. Jadi trigger ini berjalan sebelum data pembayaran disimpan. Kalau jumlahnya nol atau negatif, sistem langsung menolak dan kasih pesan error. Lalu yang terakhir itu mencegah hapus pemeriksa terbayar. Itu before delete dalam pemeriksaan. Kalau ada yang coba hapus data pemeriksaan yang udah dibayar, sistem akan menolak itu dan terjadi pesan error. Terus kita coba langsung ke PS Code-nya. Nah, di PS Code ini eh, seperti biasa itu bagian untuk kita bikin webnya di localhost. Lalu di sini saya fokuskan untuk koneksinya. Untuk koneksinya itu dia bakalan menyambung ke database yang udah dibikin, yaitu si Loris tadi, dan host localhost user root passwordnya default. Dia bakal otomatis membaca ke database itu. Lalu langsung aja kita masuk ke dalam webnya. Nah, di mana di sini kita bisa menambah pasien dari prosedur tambah pasien baru tadi. Misal Najril dengan tanggal lahir hari ini. Nah, dia bakalan bisa menambah pasien. Bisa dilihat Najril. Lalu jika kita tes di dalam tabel kita, maka ada terbaca Najril. Lalu di sini kita bisa edit dan hapus. Jika edit, kita bisa mengedit Najril tadi. Lalu di dokter sama kayak sebelumnya, cuman di sini bedanya menambah dokter. Perawat juga sama, itu nambah perawat. Obat sama untuk menambah obat. Lalu jadwal dokter sama untuk menambah jadwal dokter. Pendaftaran itu kita mengambil data dari pasien tadi. Jadi di sini udah ada Najril, pilih dokternya, tanggal serta keluhannya, misalkan gigi. Jika kita daftarkan pasien, dia bakalan otomatis masuk ke dalam antrian tadi. Bisa dilihat sedang menunggu. Lalu di pemeriksaan kita bisa memanggil si Najril tadi dengan harga 5.000 misalkan. Nah, jadi dia bakalan memanggil Najril untuk melakukan pemeriksaan. Bisa dilihat udah berhasil dan Najril bisa langsung lanjut membayar.
Jika sudah, Najrul sudah membayar, dia eh, bakalan masuk ke bayar. Tadi juga menu hapusnya itu berhasil dan terakhir itu ada laporan dari aktivitas. Mungkin sekian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih.